89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, biasa jam 10 ya kita talk show untuk hari ini. Karena beliau ini sangat super sibuk, tapi alhamdulillah bisa datang untuk ke Radio Mutatuli FM. Dan sebelum kita membuka nanti ya, ini temanya mengenai pendidikan. Karena yang hadir ini adalah dari Dinas Pendidikan dan langsung bersama Bapak Kadisnya. Nah, pendidikan ini bukan hanya tentang bagaimana seorang anak mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan anak hari ini untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Dan juga teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Penggunaan gadget menjadi bagian dari keseharian anak. Sementara di sisi lain, ini masih ada berbagai tantangan seperti bullying, terus juga pemerataan kualitas pendidikan hingga akses dan kesempatan belajar. Karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak saat ini, apa saja tantangan yang sedang dihadapi, program apa yang sedang dan akan dilakukan, serta bagaimana kita bersama-sama menyiapkan generasi Lebak untuk masa depan. Dan temanya adalah pendidikan hari ini menyiapkan generasi Lebak masa depan ya. Tentu saja kita sudah bersama narasumber dan perlu sahabat Mutatuli ketahui bahwa beliau ini adalah yang merubah tatanan radio yang menjadi semegah ini gitu sekarang, dan juga kantor Diskominfo yang mungkin selama ini sahabat Mutatuli belum tahu ya, sekarang megah banget gitu ya. Nah, kita perkenalkan untuk narasumbernya. Selamat pagi, siang Pak. Selamat siang sahabat Mutatuli semuanya, buat announcer dan direktur teman-teman yang hari ini hadir. Terima kasih atas undangannya. Nah, ini beliau adalah Pak Dodi Irawan dari Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Pak Dodi Irawan STMSI ya. Baik Pak, kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Lebak, tentu masyarakat ingin mengetahui seperti apa kondisi pendidikan kita saat ini dan sejauh mana perkembangannya. Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak saat ini secara keseluruhan, bagaimana Pak Kadis menggambarkan kondisinya, lalu apa saja perkembangan positif yang sudah terlihat dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Baiklah, terima kasih sahabat Mutatuli, teman-teman semuanya. Sebelum kita berangkat tentang berbicara pendidikan, kita harus sepakat dulu tentang definisi pendidikan. Jadi pendidikan secara definisi itu diterjemahkan oleh beberapa literasi lah. Salah satunya Undang-Undang Sisdiknas, Ki Hajar Dewantara, John Dewey, Yuval Noah Harari. Jadi kalau berbicara pendidikan secara substansi pendidikan itu adalah his problem solving. Maka ketika berbicara pendidikan sebagai problem solving, menyelesaikan masalah, Profesor Damayanti itu menyampaikan 3 tujuan utama berpendidikan. Yang pertama, pendidikan itu serendah-rendahnya tahapannya yaitu how make a life. Bahwa pendidikan itu adalah tujuannya adalah untuk mencari penghidupan. Jadi maka banyak orang sekarang berpendidikan itu tujuannya ya tadi jadi komputer spesialis, jadi guru, jadi dokter, dan jadi insinyur. Semuanya itu kan tujuannya adalah dalam konteks bagaimana memastikan kehidupan bisa berlangsung untuk penghidupan. Yang kedua, kata Profesor Damayanti itu, pendidikan berikutnya adalah how make a lead meaningful life. Jadi pendidikan itu harus memiliki makna. Bagaimana kemudian pendidikan yang kita hadirkan di Kabupaten Lebak dipastikan bermakna dan kemudian setelah bermakna ada kebermanfaatan yang diperoleh oleh seluruh warga masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan menurut Profesor Damayanti itu how make to enable life. Jadi pendidikan itu harus memiliki roh, artinya ada value, ada nilai di sana. Bagaimana ketika seseorang setelah berpendidikan memiliki nilai-nilai pendidikan, atau dalam kata lain, kalau kita ini kan pendekatan agama, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa pendidikan itu menciptakan intelektual dan kemudian menghadirkan manusia-manusia yang memiliki manfaat bagi seluruh warga masyarakat.
Itu pendidikan yang ingin kita harapkan hadir buat seluruh warga masyarakat, tidak hanya sekedar untuk mencari penghidupan, tapi kemudian menjadikan manusia berintelektual yang kemudian bermanfaat dan memiliki nilai, menghormati dan menjadikan manusia-manusia kemudian menjadi berakhlak yang kita siapkan untuk masa depan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, dalam beberapa waktu terakhir tentu ada berbagai program dan kebijakan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Kira-kira apa saja capaian yang menurut Pak Kadis ini yang paling penting untuk diketahui masyarakat? Sebelumnya saya mengutip tadi dia sampaikan, hari ini kita masuk di era yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kita di era kecepatan, ketidakpastian dan yang lain-lain. Itulah era-eranya sekarang. Jadi kalau berbicara tentang apa yang sudah dilakukan selama Dinas Pendidikan, saya bertugas di Dinas Pendidikan hari ini sudah 7 bulanan gitu. 7 bulan ya. 7 bulanan. Jadi kalau berbicara itu, maka kita linearkan dengan peradaban yang terjadi hari ini. Kita tadi disampaikan dari awal, kita masuk era-eranya digitalisasi, era-eranya AI dan yang lain-lain. Nah, kita bersepakat bahwa AI itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan memudahkan orang untuk itu, tapi bagaimana AI dimanfaatkan oleh kita dalam rangka membantu kita untuk memastikan seluruh warga masyarakat nanti dalam konteks tadi how enable life memiliki nilai di mata. Nah, kalau berbicara perubahan, saya akan kutip apa yang disampaikan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habit, bahwa perubahan itu nggak mesti besar, Nah, hari ini kita bertahap dengan teman-teman memastikan tujuan bernegara itu dapat kami hadirkan untuk seluruh warga masyarakat. Jadi kalau berbicara tentang tujuan bernegara, kan tujuan bernegara itu cuma 3. Yang pertama, negara itu memiliki fungsi satu, disease development, membangun agar terjadi kesejahteraan. Yang kedua, negara itu memiliki fungsi empowering agar terjadi kemandirian. Dan yang ketiga, negara itu memiliki fungsi public service agar terjadi keadilan. Nah, dalam konteks itu ada 3 hal yang kita lakukan. Bagaimana kita hari ini memastikan layanan-layanan publik, pembangunan-pembangunan yang hadir di Kabupaten Lebak khususnya itu memiliki setara dengan apa yang diterima oleh seluruh warga masyarakat Indonesia di kabupaten kota yang lain. Dalam konteks kemandirian, kita hari ini ingin memastikan bagaimana guru-guru untuk terus bergerak, tidak berhenti, memiliki kemandirian, dan sekolah-sekolah juga memiliki kemandirian untuk membangun sekolahnya. Dalam konteks public services, bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan layanan pendidikan dirasakan setara oleh seluruh warga masyarakat. Itu yang kita lakukan. Yang terakhir di 7 bulan hari ini, kita kemarin atas arahan Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Hasbi Hasidiki Jayabaya, kita sudah mendapatkan penghargaan kemarin dari Rumah Bahasa bahwa kita salah satu kabupaten yang memuliakan bahasa ibu melalui bahasa Sunda. Itu baru beberapa, dan kemudian secara administratif kita melakukan beberapa barier-barier untuk memastikan tujuan-tujuan bernegara bisa diterima oleh seluruh warga masyarakat. Oke. Nah, ini kan wilayahnya untuk Kabupaten Lebak sendiri kan ini cukup luas ya, dengan karakteristik daerah yang beragam. Nah, bagaimana upaya Dinas Pendidikan memastikan kualitas dan akses pendidikan bisa dirasakan secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah yang lebih jauh gitu kan? Betul. Nah, hari ini dengan anggaran APBD yang terbatas, kita mulai memilah lah mana-mana secara fasilitas dulu kita lakukan, mana-mana sekolah-sekolah yang secara urgensitasnya perlu kita intervensi, segera kita intervensi, dan yang lain-lainnya kita lakukan melalui pendekatan-pendekatan memiliki hubungan mengusulkan dengan pemerintah pusat melalui program revitalisasi. Itu yang kita lakukan. Jadi itu sebenarnya berangkatnya dari apa yang disampaikan oleh teorinya Pierre Bourdieu. Kata Bourdieu begini dalam dalam bukunya Kultur Sosial. Bourdieu itu ingin memastikan bahwa selama ini strata kehidupan itu berangkatnya dari kapital, kalau kata pendekatannya Des Capital. Tapi kata Bourdieu ternyata kultur itu berpengaruh. Maka hari ini kita ingin memastikan apa yang diterima oleh teman saudara-saudara kita di
kalau di desa-desa terpencil dengan teman-teman yang di kota-kota besar itu setara diperoleh. Maka pendekatan-pendekatan itu terus kita lakukan melalui tadi anggaran yang tersedia, pendekatan kita dengan pemerintah pusat, atau mungkin kita kemarin juga ada beberapa CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang kemudian mengintervensi kepada sekolah-sekolah agar standarisasi sekolah itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oke. Selain capaian, pasti ada tantangan nih Pak ya. Nah, apa tantangan terbesar pendidikan di Kabupaten Lebak saat ini yang menurut Pak Kadis ini perlu mendapat perhatian bersama? Luas wilayah kita itu hari ini tersebar. Jadi kalau berbicara tentang jumlah siswa dengan jumlah guru secara rasio itu sudah terpenuhi. Tapi sebaran sekolah hari ini secara rombel ada beberapa sekolah yang rombelnya memang terbatas. Tapi kan negara wajib hadir menyelesaikan itu. Sehingga ketika kita harus memetakan jumlah guru dan jumlah rombel yang ditentukan, maka dipastikan di Kabupaten Lebak itu karena layanan negara pasti akan dirasakan kurangnya. Nah, sehingga kami ingin memastikan salah satunya profesionalisme tentang aparaturnya, guru-gurunya lebih baik, terus kekurangan guru juga harus bisa dipenuhi, sehingga seluruh warga masyarakat itu menerima layanan yang sama seperti sekolah-sekolah yang ideal lainnya. Oke. Dan karena memang pendidikan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah ya. Yes. Nah, jadi tanggung jawab kita bersama gitu kan. Nah, oke. Kita mulai dari isu yang memang selalu menjadi perhatian masyarakat ya. Ketika tahun ajaran baru yaitu penerimaan murid baru. Nah, kita berbicara tentang isu pendidikan terkini seperti SPMB, bullying, AI dan juga gadget nih. Untuk SPMB sendiri nih, kita mulai dari isu yang itu yang selalu menjadi perhatian masyarakat ketika tahun ajaran baru yaitu penerimaan murid baru. Nah, Pak, saat ini masyarakat tentu sudah tidak asing ya dengan SPMB tersebut atau sistem penerimaan murid baru. Kira-kira apa saja tujuan utama dari sistem ini dan apa yang ingin diwujudkan pemerintah melalui mekanisme SPMB? Sistem penerimaan murid baru itu secara aturan sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Sudah dilakukan. Tujuan peraturan itu dilakukan itu adalah bagian dari public service di pelayanan negara. Bagaimana keadilan itu bisa dirasakan, maka lahirlah sistem penerimaan murid baru. Nah, sistem penerimaan murid baru itu kemudian kita ada beberapa pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama melalui jalur kewilayahan, kedua jalur zonasi, ketiga jalur afirmasi, keempat itu jalur prestasi akademik dan non akademik, dan ketiga jalur mutasi. Jadi ada perpindahan orang tua dan yang lain-lain. Itu dilakukan dalam konteks keadilan yang kita lakukan, sehingga tadi kita punya kuotanya masing-masing, keterbatasan disesuaikan dengan jumlah ruangan yang tersedia, rombel yang tersedia. Mimpinya adalah hari ini negara dalam konteks reinventing government, negara itu kan nanti ke depan itu punya tugas memastikan pemberdayaan seluruh masyarakat. Maka sekolah-sekolah swasta hari ini mulai tumbuh dan hadir. Dengan hadirnya sistem penerimaan murid baru itu nanti dimungkinkan ke depan kita bisa berkompetisi, kita juga bisa bersinergi dengan seluruh masyarakat yang mempunyai yayasan-yayasan sekolah, dan mereka bisa jadi terlibat menjadi bagian dari pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak. Oke. Ini kan ketika dilaksanakan SPMB ini pasti ada dinamika kan Pak ya. Nah, pertanyaan dari masyarakat, apa saja tantangan yang biasanya ini muncul dalam pelaksanaan SPMB khususnya di Kabupaten Lebak nih, dan bagaimana Dinas Pendidikan ini mengantisipasinya Pak? Masyarakat itu yang ingin saya sampaikan tadi, SPMB ini adalah public service. Jadi itu untuk memastikan keadilan. Pada prinsipnya dalam pelaksanaannya, selama memang transparansi itu ada, rasa keadilan juga akan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Intinya begini, masyarakat itu hari ini menginginkan sekolah-sekolah yang sudah settle dari awal. Maka pilihan-pilihan yang terjadi itu biasanya di kota. SMP 1, SMP 4, SMP 2, SMP 3 itu menjadi pilihan dari seluruh masyarakat. Padahal
dengan pendekatan zonasi dan yang lain-lain itu untuk memastikan bahwa layanan negara mulai didekatkan. Nah, itu yang menjadi kendala karena semua berharap bisa masuk sekolah favoritnya. Kita tidak menyalahkan. Tapi hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana standarisasi sekolah itu dilakukan dan kemudian sekolah-sekolah penyangga berikutnya itu bisa setara dengan sekolah-sekolah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Misalnya masyarakat inginnya di SMP 1. Nanti SMP yang lain membangun standarisasi itu. Nah, itu yang kita lakukan hari ini dengan cara meningkatkan kompetensi guru, terus yang kemudian fasilitas pendidikannya diperbaiki, layanan pendidikan juga diperbaiki, guru-gurunya menjadi profesional dan yang lain-lain. Itu yang coba kita lakukan beberapa pendekatan untuk memastikan bagaimana warga masyarakat itu memperoleh hak-haknya dan kemudian layanan pendidikan setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, sahabat Muslim, menarik ya untuk perbincangan kita pagi siang hari ini. Kita tetap di 89 FM, pastikan bersama bersama Mutat FM. Jangan lupa untuk kamu follow IG-nya atau juga TikTok-nya, dan juga nanti setelah selesai kamu bisa coba untuk di-reply kembali di YouTube-nya Mutat FM. Jangan kemana. Ya, 89 Mutat FM, sahabat Mulatuli, masih di talk show bersama Dinas Pendidikan. Nah, kita tadi sudah berbincang banyak. Sekarang kita beralih ke persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan. Nah, bullying ini terkadang dianggap sebagai candaan biasa oleh anak-anak, padahal dampaknya ini bisa cukup serius bagi korban. Dan bagaimana sebenarnya Dinas Pendidikan melihat persoalan bullying di sekolah dan bagaimana langkah pencegahannya, Pak? Terima kasih sahabat Multatuli. Yang pertama ingin saya sampaikan, bullying itu bagi kami di Dinas Pendidikan sifatnya sudah haram hukumnya lah untuk terjadi di sekolah. Maka ada beberapa pendekatan yang coba kita lakukan. Yang pertama, program beberapa hari saya Dinas Pendidikan yang pertama itu adalah dengan program Pagi Menyapa. Jadi sebenarnya program Pagi Menyapa itu kita ingin memastikan bahwa guru itu hadir duluan di sekolah. Nah, ruang-ruang gelap bullying itu terjadi ketika luput dari pemantauan. Maka hari ini dengan hadirnya guru pada saat pagi menyapa, pulang mengantarkan, nanti ruang-ruang itu terisi ada pengawasan yang dilakukan oleh guru sehingga kesempatannya bisa menjadi berkurang. Nah, itulah kita hari ini mengurangi kesempatan-kesempatan untuk lakukan itu. Dan kemudian yang kita lakukan juga dengan program toilet bersih. Toilet bersih itu sebenarnya ingin memastikan peradaban sekolah itu hadir. Tapi di sisi lain, toilet yang hari ini banyak tidak terpakai itu jadi ruang-ruang gelap, terjadinya bullying di sekolah. Maka hari ini kita ingin memastikan tidak ada satu sudut ruangan pun yang kemudian menjadi ruang gelap dan menjadi tempat terjadinya tindakan atau perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Walaupun sebenarnya bullying itu bisa dilakukan dengan kegiatan pendekatan-pendekatan yang lain oleh siswa yang lain. Nah, itu. Selanjutnya kita juga sudah mengingatkan bahwa sekolah aman dan nyaman itu menjadi bagian yang wajib dihadirkan oleh sekolah di seluruh Kabupaten Lebak. Nah, salah satunya ikhtiar yang kita lakukan dengan kemarin kita lakukan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional itu kita lakukan salah satunya ada deklarasi anti kekerasan, dan itu kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan jadi rumah keduanya bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Lebak. Itu yang kita lakukan dalam konteks mencegah perilaku-perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Kita ingin pastikan guru-gurunya disampaikan, pengawasannya tetap ada, dan yang terutama berikutnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, orang tua, wali, dan yang lain-lainnya dalam memastikan tidak terjadi bullying di sekolah. Oke. Dan selanjutnya kita ke sesuatu yang mungkin beberapa tahun lalu ini masih terasa seperti masa depan ya, tapi sekarang ini sudah ada di tangan anak-anak kita. AI ini sekarang bisa membantu siswa mencari informasi, membuat tulisan, bahkan membantu mengerjakan berbagai tugas. Ini bagaimana seharusnya sekolah dan guru menyikapi perkembangan AI ini, Pak? Terima kasih. Jadi AI itu sesuatu yang dalam konteks peradaban sesuatu yang
akan lahir secara alamiah dan kita tidak bisa mencegahnya karena itu bentuk dari peradaban. Nah, hari ini beberapa ikhtiar, salah satunya pemerintah pusat sudah melakukan itu, mulai dengan program seluruh anak di bawah 16 tahun. Indonesia itu menjadi negara pertama di Asia yang sudah melarang seluruh anak memiliki akun media sosial di umur usia 16 tahun tidak memiliki akun media sosial. Yang kedua, kita sudah membuat larangan bagi anak untuk tidak boleh membawa gadget ke lingkungan sekolah. Jadi silakan digunakan di mana saja. Sehingga itu menjadi salah satu cara-cara yang kita lakukan untuk memastikan pemanfaatan AI itu hanya digunakan mungkin di luar jam kerja. Tapi di sisi lain, kami negara hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ingin memastikan bagaimana tumbuh kembang otak anak itu berjalan tidak hanya memanfaatkan dari AI, tapi kemudian mereka bertumbuh dan berkembang karena memang mereka memiliki kemampuan tadi, critical thinking, innovative thinking, collaboration dan communication. Itu yang coba kita hadirkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menolak hadirnya AI, tapi AI itu bukan menjadi alat yang serba tahu. AI itu hanya bisa kita gunakan sebagai tool saja untuk bisa membantu beberapa pekerjaan-pekerjaan. Oke, jadi digitalisasi tentu bukan hanya soal menyediakan perangkat atau jaringan internet ya. Bagaimana dengan kesiapan guru dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk proses pembelajaran, Pak? Terima kasih. Nah, kemarin kita baru melaksanakan digitalisasi pembelajaran di sekolah. Kita lakukan pelatihan. Kita hari ini sudah menyiapkan Sabtu itu hari belajar guru. Nanti sekolah-sekolah hari ini sudah disebarkan panel interaktif board yang dilakukan. Kami sudah menginstruksikan setiap panel interaktif board itu harus ada aplikasi rumah pendidikan yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran pendidikan, di dalamnya ada rapot pendidikan, sehingga itu jadi alat, jadi tool, jadi guidance bagi para guru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, kita challenge kepada mereka harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan digitalisasi. Alat-alatnya sudah disediakan oleh negara hari ini. Kita kemarin juga ada Chromebook yang sudah bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat. Buktinya salah satunya Kemen dengan TKA, tes kemampuan akademik, sudah kita jalankan sudah melalui online. Itulah beberapa pendekatan yang kita lakukan untuk memastikan guru dan siswa itu siap menerima peradaban, siap menerima perkembangan zaman. Oke, berarti ini mungkin bisa dipastikan juga jangan sampai justru menciptakan kesenjangan baru antara sekolah yang fasilitas teknologinya sudah baik dengan sekolah yang masih memiliki keterbatasan ya, Pak ya. Oke, kita bergeser kembali ke ini agak sedikit menarik mengenai beasiswa nih Pak nih ya. Jadi memang selain fasilitas dan teknologi untuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga harus terbuka seluas-luasnya. Nah, salah satu hal yang selalu menjadi perhatian masyarakat adalah beasiswa. Pak, seperti apa program beasiswa yang saat ini tersedia atau didorong oleh pemerintah Kabupaten Lebak melalui sektor pendidikan? Terima kasih. Di website sudah kita tayangkan, kalau dilihat di Disdiklebak kap.go.id itu sudah kita tayangkan di layanan pendidikan tentang beasiswa yang kita terima. Jadi kita berangkatnya dari persoalan, selalu berangkat dari problem. Jadi dalam tradisi akademik kita mengenal no problem no thesis kan. Tidak ada tesis kalau nggak ada masalah. Sama beasiswa pendidikan itu kita hadirkan semangatnya adalah dari persoalan. Persoalan pertama pendidikan itu adalah bagaimana hari ini layanan kesehatan standarisasi puskesmas itu bisa dijalankan. Salah satunya kekurangan dokter dan yang lain-lain. Nah, maka berangkat dari persoalan itu kami hari ini memberikan bukan beasiswa lah, bantuan karena nilainya tidak apple dengan biaya pendidikan kedokteran. Kita pendidikan beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Nah, kita memberikan bantuan kepada adik-adik yang dapat mendapatkan sekolah negeri karena berprestasi di kedokteran negeri. Nah, nanti dari pemerintah Kabupaten Lebak memberikan stimulan buat adik-adik yang bersekolah di negeri, tujuannya agar mereka setelah selesai belajar jadi dokter bisa mengabdikan dirinya di Kabupaten Lebak
sehingga Kabupaten Lebak secara derajat kesehatan itu bisa setara dengan kabupaten kota yang lain. Jadi langsung terikat ya Pak ya? Jadi mungkin nggak kemana-mana gitu ya Pak kita ya? ingin Oke. coba mengikat itu dengan memberikan bantuan agar nanti seluruh warga masyarakat itu yang kemudian mendapatkan beasiswa bisa mengabdikan hidupnya untuk kepentingan dalam tadi how to lead meaningful life. Oke, nah untuk informasinya sahabat Mbak Tuli bisa tuh ya, kamu coba untuk kepoin aja IG-nya ataupun website ya Pak ya? Ada di website. Ada Distrik Kabupaten Lebak ya, itu terserah. bisa dibuka. Nah untuk Dinas Pendidikan sendiri ini memastikan informasi mengenai beasiswa ini bisa sampai kepada masyarakat, gimana Pak caranya Pak? Yang pertama kalau kedokteran itu teman-teman dari year min 1 lah, tahun min 1 ketika kita keterima di sekolah negeri, kedokteran negeri, maka kita boleh mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk mendapatkan bantuan pendidikan di sekolah tersebut. Nah itu yang kita usulkan, dan usulan berikutnya mungkin akan direalisasikan di tahun berikutnya karena anggaran itu direncanakan dulu baru dilaksanakan. Itu yang terjadi. Oke, ini kita bergeser ke sekolah ramah anak. Nah, ini kemudian ada satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana menciptakan sekolah yang bukan hanya membuat anak pintar, tetapi juga membuat anak merasa aman dan dihargai. Sekolah ramah anak, apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak tersebut dan seperti apa implementasinya di Kabupaten Lebak, Pak? Tadi sekolah ramah anak itu kita ingin coba para murid anak-anak kita di sekolah itu mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya. Dia merasa di rumah sendiri. Tadi terus kemudian itu kan visinya sekolah itu ramah dan orang senang bersekolah di sana. Maka untuk mendukung visi itu ada misi. Salah satunya tadi pagi menyapa, toilet bersih. Itu adalah yang kita lakukan dalam rangka mendukung, memastikan sekolah ramah anak. Jangan sampai misalnya anak sakit perut nggak ada toiletnya. Standar toilet itu benar. Bagaimana peradaban itu. Ramah berikutnya ya anak-anak juga teman mendapatkan pendampingan dari para wali muridnya gitu. Itu juga ada pendampingan dari para guru-gurunya gitu. Itu yang coba kita hadirkan agar anak merasa berada di ruangan, di tempat yang benar-benar merasakan kenyamanan di anak tersebut. Oke. Kita ke masa depan pendidikan Lebak nih Pak nih ya, rencana Dinas Pendidikan ke depannya. Pak Dodi, setelah melihat kondisi dan berbagai tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini, apa yang menjadi prioritas atau rencana besar Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ke depan, Pak? Sahabat Multatuli, di 7 bulan saya Dinas Pendidikan, yang pertama di awal-awal itu saya membawa tema Quo Vadis Pendidikan di Kabupaten Lebak. Jadi mau dibawa kemana nih pendidikan di Kabupaten Lebak? Maka untuk memastikan arah tujuan pendidikan Kabupaten Lebak itu dalam konteks manajerial work theory, itu pemimpin itu akan dirasakan hadirnya ketika visinya ada, misinya mendukung visi ada, dan mengkolaborasikan. Kami betul mengkolaborasikan setiap kegiatan dengan seluruh warga masyarakat. Nah, dalam konteks itu yang dilakukan oleh kami dalam Kooperatif Pendidikan, kami memastikan pikiran kita sama. Definisi pendidikan itu seperti apa, tujuan pendidikan itu apa saja potensi yang ada di pendidikan, persoalannya seperti apa, itu yang kita lakukan. Maka di berikutnya di 7 bulan ini, apa yang kita lakukan berdasarkan tahapan. Maka kita mau bikin peta jalan pendidikan di Kabupaten Lebak. Lantas apa sih yang diinginkan tadi? Soal sekolah ramah anak dan yang lain-lain. Maka kami akan membuat diksi setiap sekolah itu adalah inklusi dan setiap guru itu adalah pembimbing dan konseling. Kita ingin memastikan sekolah itu ketika dia inklusi itu ramah terhadap seluruh golongan masyarakat, dan ketika guru itu menjadi pembimbing dan konseling, kita menjadikan guru matematika yang pembimbing dan konseling, menjadikan guru bahasa Indonesia yang pembimbing dan konseling, sehingga pendidikan dalam konteks deep learning, his-teaching factory itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Oke, sahabat Multatuli, kita ke mungkin ada pesan nanti ya. Dan ini karena memang kita tahu pendidikan pertama seorang anak sebenarnya dimulai dari rumah. Nih Pak, nih di tengah kesibukan dan berbagai tantangan kehidupan saat ini, apa pesan Pak Dodi kepada para orang tua di Kabupaten Lebak agar bisa mendampingi pendidikan anak-anaknya dengan baik?
Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan para orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya untuk dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lebak. Itu terima kasih, ucapan terima kasih. Yang kedua, kita ingin pastikan bahwa tidak ada lagi anak Kabupaten Lebak yang tidak bersekolah. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan terakhir tentunya, mimpi pendidikan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak berkolaborasi. Harapan saya ke depan, kami berharap seluruh dinas pendidikan kita bisa bergandengan tangan dengan seluruh warga masyarakat untuk memastikan pendidikan di Kabupaten Lebak, khususnya Indonesia umumnya, itu akan menghasilkan kader-kader unggulan yang kemudian bisa mengabdikan diri untuk peradaban yang lebih baik di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Lebak. Oke. Sebenarnya Pak, bagaimana sih seharusnya orang tua menyikapi prestasi anak? Apakah anak harus selalu didorong untuk mendapatkan nilai tinggi atau ada hal lain yang justru lebih penting untuk dibangun sejak dini, Pak? Nah itu, pada prinsipnya gini, kita juga ada beberapa teori sih yang terjadi. Misalnya gini. Kadang-kadang orang tua itu melihat anaknya nilai matematikanya kecil, nilai sejarahnya bagus gitu. Kita selalu fokus pada yang kecil. Sehingga ketika matematika kecil, orang tua meleskan anaknya ke sekolah ke kursus matematika. Nah, padahal hari ini sekolah itu bukan mencerdaskan manusia, tapi ada potensi apa yang dimiliki oleh anak dan kami kemudian membimbing potensi itu. Kenapa kita nggak fokus pada yang nilai besar? Misalnya sejarahnya bagus. Nah, kenapa kita nggak kursuskan sejarah biar lebih bagus? Sehingga passion anak diketemukan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya, pesannya bagaimana memastikan orang tua itu, ya kita hari ini mulai bergeser dalam rangka memotret. Bang, anak nih passionnya di mana gitu. Jangan sampai anak dipaksa harus sekolah sesuai keinginan orang tuanya, tapi kita harus hari ini memastikan apa minat yang diinginkan anak sehingga anak kemudian merasa nyaman, firm dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya ke depan. Oke, luar biasa ya. Ini kita bergeser kepada pesan kepada guru nih Pak, sebagai kepala dinas pendidikan ya. Untuk para guru di Kabupaten Lebak, apa pesan Pak Kadis agar mereka bisa terus menjadi pendidik yang relevan dengan kebutuhan generasi saat ini, Pak? Yang pertama, terima kasih buat para guru yang hari ini masih tetap bertahan untuk mengabdikan dirinya untuk pendidikan di Kabupaten Lebak. Yang kedua, pesan dari kami Dinas Pendidikan, kebetulan hari diberikan kesempatan diberikan amanah. Pesannya buat para guru untuk tidak berhenti belajar. Menjadi guru itu bukan berarti sudah selesai. Menjadi guru itu adalah kesempatan untuk terus kita mengupdate diri, kemampuan. Jadi diksinya begini, pencarian kebenaran melalui jalur keilmuan hanya akan diperoleh ketika kita mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Dan dalam pertanyaan itu kami hari ini pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan khususnya, lagi men-challenging orang untuk liar berpikir bukan liar berperilaku. Maka dari keliaran berpikir itu akan menghadirkan diagnosa baru yang kemudian kita punya punya alat untuk memastikan pendidikan yang lebih baik untuk Kabupaten Lebak. Nih pertanyaan pamungkas nih Pak. Kalau Pak Dodi nih sebagai Pak Kadis nih bisa berbicara langsung kepada seluruh siswa di Kabupaten Lebak, kepada anak-anak yang hari ini sedang belajar, bermimpi dan sedang mencari jati dirinya, apa pesan dan harapan Pak Dodi untuk mereka agar kelak menjadi generasi yang mampu membawa Lebak menjadi lebih baik? Nah, belajar itu bukan untuk kita lebih patuh dan taat terhadap orang tua, tapi belajar itu adalah kewajiban kita untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Tapi yang paling penting yang harus kita ingat, sehebat-hebat kalian belajar, sekuat-kuat belajar kalian teman-teman hari ini, anak-anakku sekalian, yang paling penting harus kita lakukan bagaimana membangun akhlak yang baik. Di atas ilmu itu ada akhlak. Maka lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa memuliakan orang tua,
Karena yang saya hari ini terasakan, sehebat-hebatnya kita tanpa memuliakan orang tua, kita nggak ada apa-apanya. Mari membangun peradaban yang lebih baik untuk Kabupaten Lebak, untuk Indonesia, dengan cara membangun akhlak, meningkatkan kapasitas, meningkatkan keilmuan, sehingga kita menjadi ilmuwan-ilmuwan, menjadi orang-orang yang baik, juga berakhlak untuk kemajuan. Uish. Luar biasa. Jadi sahabat Mulatuli, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang apa yang terjadi di ruang kelas ya. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan. Karena itu pendidikan hari ini adalah investasi untuk Lebak di masa depan. Terima kasih banyak untuk Pak Kadis, untuk Pak Dodi Irawan yang sudah hadir, yang telah hadir untuk berbagi informasi bersama kita hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Mulatuli yang sudah menyimak talk show kita. Saya Nafis Tabrani pamit undur diri. Tetap semangat belajar, terus bertumbuh, dan mari bersama-sama menyiapkan generasi Lebak yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.